Halo guys, masih terkait pembahasan Tom Lembong yang diduga korupsi 400 miliar. Nah, kemudian ada yang menarik nih dari perilakunya para baser-baser Mulyono, para baser-basernya Kaisang. Pada saat Kaisang keluar negeri, nebeng pesawat temannya dan ke sana hanya membeli roti yang senilai 400.000. Dan para baser-basernya menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh Kaisang ini adalah sebuah kode, di mana Tom Lembong terjerat kasus korupsi senilai 400 miliar yang saya kira cukup mengejutkan kita semua. Kenapa cuma Tom Lembong? Yang lainnya yang terjerat kasus yang diproses sampai saat ini belum selesai prosesnya. Dan saya kira ini menjadi tanda tanya besar dan membuktikan bahwa betul-betul hukum di Indonesia adalah miliknya para penguasa, bukan milik negara seutuhnya, bukan milik rakyat seutuhnya. Karena siapapun di luar kekuasaan, siapapun yang berada di barisan oposisi pasti akan diproses, dan siapapun yang berada di barisan kekuasaan tentu akan aman-aman saja meskipun melakukan sebuah korupsi yang besar-besaran. Contohnya Sulhas, Bahlil, Erlangga, dan juga Gus Yakut. Ini sangat mengerikan. Nah, sahabat-sahabat, untuk itu langsung saja kita simak bagaimana sindiran-sindirannya netizen, dan silahkan sahabat-sahabat tanggapi apa yang menjadi sindiran netizen ini, dan semoga sahabat-sahabat terhibur tentunya. Roti Erina 400.000 ternyata kode 400M. Kode ya guys ya. Banyak sekali komentar-komentar warganet seperti itu ya, terutama di konten-konten TikTok. Gua sih bukannya risih, tapi malah penasaran kok kayaknya ada benernya juga itu loh. Setiap apa yang diposting Kaisang itu kok seakan-akan dia ingin menunjukkan bahwa dia tahu sesuatu. Makanya gua scroll postingan dia, lalu gua menemukan ini Kaisang sedang menggoreng. Apakah dia ingin menunjukkan clue tentang kasus minyak goreng? Terus ada lagi, ini saat Kaisang pergi haji bareng istrinya. Apakah ini juga dia ingin menunjukkan sesuatu kalau ada kasus di kementerian bapaknya tentang kuota haji? Terus ini lagi, masih tentang kuliner. Dia berjualan atau bisnis pisang goreng. Gila, dan pisang goreng miliknya udah pasti manis. Apakah dia juga ingin menunjukkan sesuatu kalau selain Tom Lembong itu sebenarnya ada juga yang harus ditangkap tentang kasus impor gula? Tapi yang bikin gua jadi makin penasaran nih, satu-satunya postingan dia ucapan selamat ulang tahun ke RKGBN. Nah, ini Fufu Fafa. Apakah postingan ini sebenarnya juga clue bahwa dia tahu tentang Fufu Fafa? Tapi kalau saya boleh menyarankan, jangan sampai Mas Kaisang posting tentang ijazah, Mas. Takutnya nanti para pemilik ijazah palsu dan joki-jokinya ngamuk. Pokoknya bongkar terus, Mas. Kami rakyat butuh hiburan di sela-sela ekonomi yang tak menentu ini. Udah lihat belum berita Tom Lembong? Sudah. Kalau memang terbukti korupsi, ya dihukum saja. Dan semoga hukum di era Pak Prabowo sekarang tidak tebang pilih dan tidak tumpul ke atas, tajam ke bawah seperti eranya Mulyono. Ya. Kejagung itu kerjanya gimana sih? Masa butuh waktu 9 tahun untuk menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka? Sekarang kalian bayangin, bayi baru lahir, 9 tahun kemudian itu, dia udah kelas 4 SD. Dari tuh bayi nggak bisa ngapa-ngapain, sampai dia udah lancar kali bagi tambah kurang. Dari masih nyusu sama emaknya, sampai udah bisa ngebohongin emaknya. Nah, ini Kejagung, 9 tahun, ngapain aja? Kenapa ributnya baru sekarang? Emang baru tahu? Apa baru ingat? Atau baru dapat telepon? Terus yang berikutnya, Kejagung itu sadar nggak sih kalau mereka sudah mencemarkan nama baik? Orang itu ya, kalau udah dengar kata tersangka korupsi, pasti yang ada di kepalanya itu korupsi duit. Wah, Tom Lembong dapat duit korupsi berapa nih? Padahal kan, faktanya Kejagung itu belum tahu.
apakah duitnya mengalir ke Tom Lembong atau enggak. Kejagung kan belum bisa membuktikan apakah Tom Lembong menerima aliran uang atau tidak. Tom Lembong itu dijadikan tersangka karena dugaan penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran aturan impor. Nah, kenapa Kejagung nggak ngejelasin hal itu ketika hari H penahanannya? Kan wartawan banyak di situ. Apa sih susahnya? Dijelasin pelan-pelan, ngomong yang jelas sama wartawan. Kalau Tom Lembong itu ditahan karena dugaan penyalahgunaan wewenang. Sementara duit yang katanya 400 miliar itu kan cuma potensi duit hasil korupsi yang diterima oleh 8 perusahaan swasta. Bukan duit yang udah bisa dibuktikan mengalir ke kantongnya Tom Lembong. Kalau udah kayak sekarang, ketika di kepala orang sudah terbentuk opini bahwa Tom Lembong adalah koruptor, itu kan sama aja Kejagung udah ngerusak reputasi orang. Kejagung udah bikin keluarganya Tom Lembong jadi bahan gosip tetangga di tukang sayur. Terus nanti gimana? Kalau Kejagung tidak bisa membuktikan adanya aliran dana ke kantongnya Tom Lembong, lalu apa motifnya Tom Lembong melakukan pelanggaran wewenang? Apakah pantas disebut sebagai korupsi jika Tom Lembong tidak menerima uang sepeser pun atau keuntungan apapun? Lalu bagaimana kalau nanti penyalahgunaan wewenang oleh Tom Lembong ternyata dilakukan di bawah tekanan dari orang dengan kekuasaan yang lebih besar? Kalau seperti itu, Tom Lembong itu pelaku atau malah korban? Terus katakanlah Tom Lembong sudah salah menerapkan kebijakan sehingga merugikan negara. Lalu apakah itu bisa dipidanakan? Kalau bisa, lalu bagaimana dengan kesalahan kebijakan lainnya yang sudah jelas-jelas merugikan negara? Bagaimana dengan proyek kereta cepat? Bagaimana dengan proyek-proyek jalan tol? Apa kabarnya proyek tanam singkong tapi tumbuhnya jagung? Itu semua juga kan telah membuat negara rugi. Sekarang semua mata, bahkan juga termasuk dunia internasional, semuanya tertuju kepada Kejagung. Kami mendukung segala upaya penegakan hukum yang berkeadilan. Tapi kami akan melawan semua dagelan konyol yang menggunakan hukum sebagai alat untuk memenuhi agenda kepentingan segelintir orang. Apalagi jika digunakan untuk ambisi politik kekuasaan. Kejagung, kalian sudah memulai, maka kalian wajib menyelesaikan. Dan kami akan mengawasi. Salam Semangat Antitesa 24. Salam logika. Setelah penangkapan TL dengan kasus gula yang harus siap-siap AB karena AB sudah menjadi TO. Jangan dikira korupsi itu adalah maling uang negara saja. Di negara Wakanda sana berseberangan dengan pemerintahan saja itu sudah dianggap korupsi dan bisa ditangkap. Gua dulu ingat kalau kebanyakan makan gula bisa menyebabkan diabetes. Ternyata sekarang kebanyakan makan gula juga bisa ditangkap. Yap, itulah berbagai komentar dari netizen terkait dengan kasus yang menimpa Tom Lembong. Saya kira cukup menghibur, cukup menggambarkan bahwa betapa buruknya sistem hukum di negara kita yang tercinta. Hukum tebang pilih. Dan hukum hanya bisa dikuasai oleh para penguasa dan siapapun yang berada di barisan oposisi. Maka siap-siaplah. Selama kalian masih mengusik ketenangan para pengusaha-pengusaha solim, maka kalian akan menjadi target bagaimana agar bisa dijadikan sebagai tersangka. Aduh, semakin lucu nih Green. Pak Prabowo juga semakin aneh, semakin lemah, tidak mempunyai pendirian sama sekali, karena kita lihat sendiri seolah-olah Pak Prabowo ini di bawah tekanan Mulyono. Ngeri. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton. Semoga ada manfaat dari video yang saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.